Hai, aku Reski, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Kali ini aku mau cerita tentang pekerjaan aku di New Zealand. Jadi ini udah hampir tahun kedua aku kerja di situ, dan buat aku tinggal di sini ini juga hampir tahun kedua karena Desember ini tanggal tepatnya 5 atau 15 Desember ya, aku itu sampai di New Zealand 2 tahun yang lalu, di tahun 2023. Dan surprisingly aku masih bekerja di housekeeping di salah satu hotel di Auckland. Dari pertama aku masuk tuh aku rasa aku kayak gak tahu kapan aku bakal keluar dari situ. Kayak jujur aja ya, kerja housekeeping itu buat aku terberat ya, terlelah, tercapek, karena kita tuh harus ngebersihin, kayak nge-prepare kamar itu satu hari selama 8 jam kerja itu bisa sampai 18 kamar. Tapi kalau biasanya kalau misalnya 17, 16, 18 kamar itu biasanya banyak stay over, yang dimana kalau stay over itu kita bisa bersihin cuma 15 menit dan nggak terlalu deep cleaning kayak kita punya check out. Yang check out itu kan orang begitu keluar kita bersihin itu semuanya gitu, semuanya diganti spraynya, karena kalau yang stay over kita nggak ganti kan, kita cuci gelas yang kotor, bersihin kamar mandi, di shower semuanya disiram air panas, dan lebih lelah gitu ya, lebih capek. Jadi kalau check outnya banyak itu pasti capek banget. Seperti hari ini aku izin cuti sakit karena kemarin hari Minggu kebetulan check outnya banyak. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena selama minggu sebelumnya itu kita itu kerjanya lagi yang easy gitu, banyak stay over, jadi kita banyak kerjain yang ringan-ringan gitu, nggak sehektik kemarin yang langsung tadinya cuma 2 check out, terus stay overnya banyak, terus tiba-tiba 9 check out, terus yang kamarnya double ada 3, dan harus dikejar waktu, harus beres dalam waktu 8 jam gitu. Langsung back pain, itu penyakit orang housekeeping itu back pain ya, karena saking buru-burunya kita lupa buat posisi yang benar buat making bednya. Kita harus kayak kakinya harus maju satu lah, kita nggak boleh bungkuk lah. Nah itu kan pasti lupa karena kita buru-buru gitu, kita cari cara yang paling cepat. Jadinya sering banget orang housekeeping itu kena back pain, kayak di sekitar punggung sampai ke pinggul itu sakit. Dan kalau misalnya sampai menjalar ke kaki yang kaku banget, kram, itu udah parah banget. Tapi aku alhamdulillahnya kemarin masih punggung aja sampai pinggul gitu, kayak tidur pun masih nggak nyaman gitu, kayak masih sakit. Dan kayaknya aku nggak pernah, emang biasanya juga capek, cuman nggak pernah kayak gini. Padahal kemarin aku sempat dibantu juga 2 kamar gitu di akhir-akhir, mungkin kaget juga ya badannya apa gimana. Dan terakhir-terakhir itu aku selalu pakai kayak korset, tapi yang ada tulangnya itu loh. Jadi korsetnya itu menopang si pinggang kita. Nah kebetulan pas hari Minggu dengan banyak check out, aku lupa buat pakai korset itu gitu, stagen atau korset lah gitu, yang khusus buat orang-orang yang kerja berat. Biasanya orang-orang aged care atau housekeeping itu yang suka pakai, karena untuk menopang si pinggangnya supaya nggak bebas gitu kan. Kalau bebas jadinya gampang keceletit gitu ya, gampang sakit pinggang. Ya alhamdulillahnya kita punya yang namanya sick leave karena memang pekerjaannya berat. Jadi mungkin kalau misalnya kemarinnya dirasa berat, misalnya badannya nggak sanggup lagi buat kerja hari ini, kita bisa sick leave. Jadi izin sakit tapi kita tetap dibayar untuk kerja. Ya itu salah satu keuntungannya ya, kalau memang kita ngerasa capek banget nih sama kerjaan yang kemarin gitu. Tapi nggak bisa terus-terusan juga, itu bisa habis juga ya. Ngapain aja sih housekeeping itu kerjaannya gitu, secapek itu kok bisa gitu. Cuman kalau aku cerita sama orang-orang tuh pasti begini nih ekspresinya. Oh gitu ya, kau bersihin sampai 16 kamar ya, capek banget gitu. Pada takut, pada kayak kok kamu bisa sih, aku juga nggak tahu kok aku masih bisa bertahan. Banyak sih poin-poinnya, aku nggak tahu aku udah pernah sebutin apa enggak di video sebelumnya, kayak aku di situ bisa
sholat, yang penting itu orang-orang ini menghargai kalau aku sholat dan ada tempat sholat yang proper gitu, nggak harus di mobil. Waktunya yang bisa fleksibel, misalnya aku minta kerja untuk beberapa hari aja yang spesifik itu boleh, atau misalnya oh saya lagi liburan anak sekolah nggak bisa kerja, saya kerjanya hari Minggu aja, itu bisa banget gitu. Jadi kayak ganti-ganti. Jadi alhamdulillahnya sangat mengerti kebutuhan kita gitu, jadi makanya agak sulit buat aku move on. Kayak kalau tempat lain bisa kayak gini nggak ya, kayak gitu. Karena aku udah 4 kali mungkin udah hampir pindah ke tempat yang lain yang mungkin dirasa nggak terlalu melelahkan, walaupun sama-sama entry level, tapi tetap pertimbangannya masih berat ke tempat aku kerja sekarang. Makanya bisa bertahan sampai hampir 2 tahun ini, lebih lama daripada waktu aku kerja di perusahaan aku sebelumnya yang dulu fresh graduate udah jadi officer gitu, jadi supervisor, junior supervisor. Time flies, akhirnya aku ternyata masih bisa di sini. Ya, aku mau cerita aja kalau kerjaan housekeeping itu aku juga salut sih sama yang kerja di Indonesia gitu. Kayak mungkin gajinya nggak sebesar di sini, tapi mungkin sesuai lah ya sama sih dengan kebutuhan hidup kita. Nggak tahu nih, coba ada orang housekeeping Indonesia nggak? Kira-kira gajinya itu cukup untuk biaya hidup apa enggak? Dan apakah sama kalau kita tuh bisa pilih hari juga, terus kayak karena kita namanya part time ya. Kalau misalnya di sini kan karena ada 4 musim, perusahaan itu menjamin at least 1 hari kerja. Kita tuh dapat 1 hari kerja itu 8 jam gajinya, karena kan pada saat musim dingin itu biasanya nggak banyak orang yang nginap di hotel, dan kita bisa cuma dapat 2 hari kerja, 3 hari kerja, dan menjaminnya itu paling nggak 1 hari. Padahal kita tuh misalnya perlunya full kan, tapi orang yang udah punya annual leave bisa ambil annual leave, jadi bisa libur sambil tetap dibayar. Pada saat sibuk itu kemarin kan bisa sampai 10 check out, 9 check out dengan kamar yang kasurnya double. Tapi kalau misalnya lagi minggu kemarin yang lagi di weekday atau at least minggu kemarin hari Minggunya itu kita bisa cuma 5 check out, tapi stay overnya banyak karena lagi full house. Dan bukan entah kenapa yang memang pada saat yang lagi banyak stay overnya, lagi pada banyak yang check out hari Minggu, itu bener-bener sampai sekarang meninggalkan jejak back pain dan agak-agak headache gitu di kepala aku. Kita bersihin semua. Tadinya kan aku suka posting di reels atau di short keadaan saat aku kerja, at least waktu aku beresin troli atau waktu aku lagi making bed. Ternyata nggak boleh di post. Jadi ada peraturan perusahaan yang melarang untuk kita posting proses selama bekerja. Mungkin takut dilihat sama pesaing atau takut dituntut atau sebagainya. Padahal ya aku ngerjain yang normal-normal aja sih. Pokoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nggak boleh. Jadi aku cuma bisa jelasin di sini. Yang pasti untuk kerja housekeeping itu kita perlu fisik yang kuat ya. Even aku ngerasa aku rajin olahraga, orang-orang bilang aku tipe yang kuat, strong untuk hal-hal yang nggak biasanya orang bisa lakuin. Tapi di sini orangnya lebih hebat sih buat kerja gitu, lebih kuat badannya. Nah ini yang bikin back pain itu kan kita badannya harus dari berdiri jongkok buat making bed, terus bersihin bathtub harus sampai badannya miring-miring gitu. Kadang kita sebenarnya harusnya naik, tapi kalau pengen cepet kita nggak mau masuk ke bathtubnya kan. Terus bersihin gelas-gelas, toilet, kalau misal ada kotorannya ya harus dibersihin semuanya sampai ngepel ke bathroomnya pun harus dilakuin. Cuman hal yang bikin bertahan itu selain karena sholat tadi, juga orang-orangnya. Kebetulan banyak orang Indonesia di situ yang friendly, dan orang yang bukan orang Indonesia pun sangat friendly ya. Jadi memang budaya kerjanya itu yang diversity itu yang aku bilang memang sangat menghormati perbedaan. Jadi kayak semuanya tuh ramah, dan memang hospitality kan harus dilatih keramahannya. Jadi memang sangat biasa untuk menyapa orang. Kalau kita tatap mata, kita hi gitu, even kita nggak kenal, kita nggak tahu namanya, kita bisa cerita, kamu sibuk hari ini, padahal kita nggak kenal, bener loh, nggak tahu namanya itu kayak busy today, kayak kita selalu nanya kabar hari ini, are you okay, or something, kayak tired atau apa gitu, how was today, atau pokoknya memang tipe budayanya kayak gitu. Even kita nggak tahu namanya, kita nggak kenal, atau mungkin kita sering ngobrol malah kita nggak tahu namanya masing-masing, itu sering banget terjadi. Nah di sini tuh kayak kita harus manage kan, karena dari pertama datang ke tempat kerja kita dapat board yang isinya kita dapat berapa kamar di lantai berapa aja,
di sini berapa check out, di situ berapa stay over. Nah, kita harus manage nih waktunya, mana yang udah vacant, mana yang belum, yang udah kosong kamarnya. Terus supaya kita bisa ngejar si room yang arrival, yang harus beres plus jam sebelum jam 3, ini gimana. Jadi yang vacant di mana dulu yang harus kita lakuin. Jadi ada time managementnya juga. Terus kayak kita target gitu satu kamar stay over maksimal 15 menit buat aku ya. Karena aku terbilang orang yang slow, nggak terlalu cepat gitu. Tapi sekarang ya so far bisa handling diri sendiri. Memang belum bisa bantu orang lain, tapi ya udah, yang penting yang diri sendiri itu beres gitu. Karena aku emang nggak mau orang yang gedebak-gedebuk sebenarnya. Memang udah kayak gitu aja aku masih back pain. Terus 15 menit bisa lebih cepat sih sebenarnya, cuman maksimal 15 menit. Sebenarnya aku bisa lebih cepat kalau nggak ada gelas kotor, kalau nggak ada yang harus diganti di stay over gitu. Dan untuk yang kamar check out itu setengah jam untuk yang satu kasur. Kalau misalnya ada 2 kasur, aku bisa sampai sejam sih, tapi dikejarnya 45 menit. Pokoknya semua hal detail kita cek, kayak amenities, semua barang-barang, benda-benda yang tadinya harusnya ada lengkap, nggak ada, kita isi lagi, kayak teh, kopi, dan sebagainya. Apalagi di hotel aku ini bintang 5 ya, kayak banyak banget amenitiesnya gitu. Kopi aja bisa 2 jenis gitu, yang sachet sama yang pot. Terus kayak ada gula aja ada 3 jenis. Kayak semuanya itu kalau kurang harus diisi lagi, harus di top up. Nah, itu yang harus detailnya yang diisi lagi gitu. Sebenarnya aku sering sih, kenapa housekeeping itu beberapa kali aku sebenarnya mendapatkan orang itu agak underestimate sama kerjaan cleaning atau housekeeping gitu, kayak ya orang tuh kayak kasihan atau gimana. Padahal sebenarnya aku tuh cukup kagum sih sama orang-orang yang kerja housekeeping itu, kan berarti mereka kuat dan detail dan cepat gitu ya. Ada juga yang ngomong kenapa orang maaf housekeeping, nah kenapa harus minta maaf gitu buat nyebutin pekerja cleaning atau housekeeping atau apapun atau yang sejenis gitu. Kenapa? Karena padahal kita ini ya kerja aja gitu, kerja yang mendapatkan uang gitu dan halal dan normal gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kata maaf itu ngomongnya, kalau ngomongin maaf pekerja komersial gitu, itu pakai maaf boleh. Jadi kayak seolah-olah housekeeping itu pakai maaf, kenapa gitu, why you pity on me gitu, kayak nggak kenapa-napa loh kita gitu, kita tuh kerja kok gitu, dapat uang gitu. Tapi terus ada juga nih cerita dari teman terdekat yang di housekeeping juga. Kadang-kadang ya ada orang Indonesia yang datang, mungkin terus kita menganggap oh kita sama orang Indonesia nih, menyapa gitu, orang Indonesia ya nanti gini ya gitu, ngobrol. Terus mungkin karena orang Indonesia yang datangnya merasa jabatannya mungkin tinggi di sini tuh, saya orang penting bukan orang housekeeping gitu, nggak mau ngomong, jadi kayak oh gitu, nggak mau nyapa. Dan kita kerasa lah mindset orang Indonesia yang masih dibawa yang kesininya misalnya cuma liburan, cuma sementara, masih dia mindsetnya masih yang lama gitu, masih Indonesia yang lama. Karena pada saat kita udah di sini, jujur ya, karena udah aku ngerasain kerja dari bawah, ya semua orang itu punya kemampuan dan spesialisasinya masing-masing, dan kita tahu orang itu pasti kerja di situ itu ada keahliannya gitu ya. Udah, kita hargain aja gitu. Makanya sempat aku juga ketemu orang Indonesia, aku nggak mau mengaku aku orang Indonesia, jadi kayak keep English aja. Mereka juga nggak wonder, nggak nanya. Kalau nanya mungkin aku bilang, oh iya aku orang Indonesia. Tapi karena mereka nggak notice dan juga nggak nanya, tapi aku tahu mereka orang Indonesia, tapi aku tetap aja, karena aku takut ada kejadian-kejadian kayak gitu. Karena nggak semua orang Indonesia yang ketemu di luar negeri itu mau menyapa sesama Indonesia gitu. Karena sering lihat juga di threads, di postingan beberapa orang yang nggak mau ketemu sesama orang Indonesia di luar negeri. Aku juga nggak tahu kenapa. Kalau aku pribadi sebenarnya senang banget bisa nyapa, bisa ngobrol. Tapi untuk menghindari orang-orang yang mungkin nggak mau bertemu lagi sama orang Indonesia, ya aku diem aja gitu. Kayak kalau mereka notice, baru kita ngobrol asik. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah. Untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya aku tuh nggak mau ngomong sama kamu gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Memang housekeeping kadang-kadang dilihat seperti itu karena kerjaannya mungkin bersih-bersih gitu ya. Gitu cerita aku bekerja di housekeeping gitu. Lelahnya dan senangnya ada juga gitu. Senangnya tuh kalau payday ya, kalau ada uangnya, wah gitu. Aku hari ini udah kerja berapa jam, aku minggu ini udah kerja berapa jam, itu puas juga sih kalau udah payday. Sebenarnya kenapa aku oke gitu sama housekeeping?
awalnya, karena memang aku tuh orangnya suka bersih-bersih. Karena kalau lihat konten YouTube yang awal-awal di Sky Catrana Channel ini, itu waktu aku masih di Indonesia, aku lebih sering kayak bikin video tentang bersih-bersih kan, deep cleaning, bersih-bersih apa, kayak toilet, kayak kamar mandi, atau mesin cuci, kayak tas, kayak semuanya. Videonya tuh tentang bersih-bersih kalau mau scrolling lagi ke bawah. Jadi aku kira, oh ya ini relate to my passion sih. Tapi kalau passion kan biasanya sekali-kali ya, maksudnya kita yang atur sendiri tenaga kita gitu. Dan kalau ini kan kerja yang pressure, ada targetnya, ada pressure-nya gitu. Ada saatnya kita tuh capek banget, tapi ada saatnya juga kita santai sih ya. Kayaknya sih dibanding dengan kerja kantoran aku dulu ya, sama aja ada pressure-nya gitu. Kayak gimana aja kita handle itu gitu, pressure dari atasan selalu ada. Tapi cuman karena housekeeping mungkin kerjaannya yang sama gitu, itu aja, pressure-nya juga sama. Jadi kita hampir udah tahu cara ngadepin selanjutnya gitu. Pasti masalahnya karena ngejar waktu itu aja kan. Tapi kalau kayak kantoran kan lebih dinamis banget ya programnya. Kita bikin KPI sendiri, target kita apa, terus nggak shift gimana. Aku ngerasain kok waktu lagi jadi kantoran, kayak kita udah ngajuin draft tapi nggak diterima. Sama aja sih, ada pressure-nya juga, cuman mungkin di housekeeping masih masalahnya tuh paling misalnya pas lagi badan kita lagi nggak enak, ya kita jadi lambat, jadinya kena tegur gitu. Tapi jujur banyak banget yang aku pelajari ya dari hal di housekeeping ini, seperti tadi time management, ngejar waktu, juga teknik bersih-bersih juga di rumah jadi lebih simpel. Yang tadinya kalau aku bersihin kamar mandi kayak harus lama banget, ternyata kalau dengan cara yang housekeeping itu cepet asal rutin. Jadi kenapa hotel itu bisa celing-celing terus ya, karena memang ruangannya itu dipegang hampir setiap hari gitu, di wipe, dibasahin, dikeringin itu hampir setiap hari. Dan kenapa dia tetap bersih gitu, nggak ada kayak karat-karat atau noda-noda yang lama karena karena sabun yang mengendap lama gitu, karena kan memang setiap hari disentuh. Makanya cara ngebersihin toilet pun aku nggak kayak dulu kan nunggu kotor baru dibersihin, atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Ini kalau ada waktu ya digosek semua gitu, dibersihin dan cepet udah selesai. Asal sering kepegang, asal sering kegosok, sebenarnya semuanya oke gitu. Kamar mandi pun shower room kalau bisa cepet ya gosok-gosok, siram air panas, udah selesai. Jadi asal sering kepegang, kebersihan itu akan terjaga. Tapi kalau kita diemin sampai kotornya menumpuk, itu yang bakal susah banget buat dibersihin. Jadi itu salah satu tips bersih-bersih yang aku dapat dari kerja di housekeeping. Ada manfaatnya juga kan. Ya gitu, jadi kayak masalah dapur apa semua juga, orang kitchen juga pasti tahu semua tuh harus dibersihin lagi. Kita baru naruh apa-apa asal langsung lap lagi, itu kita akan terjaga kebersihannya, jadi nggak numpuk bakteri atau kotoran gitu. Kayaknya sudah cukup sampai di sini ya cerita-cerita tentang kerjaan aku di housekeeping. Kalau ada pertanyaan lanjutan atau pengen, kalau di Indonesia kayak gini nih, boleh taruh di kolom komen. Jadi kalau yang aku ceritain sih kurang lebih kayak gitu ya. Dan semoga menambah wawasan atau pengetahuan tentang bekerja di housekeeping. Oke, terima kasih udah menyimak videonya. Tolong share ke teman kamu yang mungkin membutuhkan video ini. Dan jangan lupa like and subscribe and comment. Stay tune terus di Sky Catrana Channel. Bye!